pakai Bu Guru. Selamat pagi. Salam Abita, 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 merah, putih, ya. Aku bangga Indonesia, tanah airku. Aku datang untuk belajar. Semangat, semangat, yes, yes. Halo. Hai, Hai. halo. Tepuk semangat. Oi, 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 oi. Semangat pagi. Pagi, pagi, pagi. Semangat. Semangat pagi. Pagi, pagi, pagi. Semangat. Kita sudah semangat ya semuanya. Ya, Kita cek absen dulu ya. Pertama Mas Lintang, hadir. Mas Yusuf. Tidak masuk. Kenapa? Sakit. Sakit. Oh ya. Kita doakan ya. Semoga Mas Yusuf cepat sembuh. Semoga bisa kembali belajar bersama kita. Amin. Amin. Kemudian selanjutnya Mbak Dina. Hadir. Ya, berarti yang tidak masuk hanya Mas Mas Yusuf Yusuf. saja. Siapa yang tadi berangkat sekolah sarapan? Aku. Sarapan apa? Nasi goreng sama telur goreng. Nasi goreng sama telur goreng. Terus sekarang Mbak Dina apa? Aku kangkung. Sayur kangkung. Iya. Apa sih manfaatnya kita sarapan? Agar Angkat tangan. agar mempunyai energi untuk beraktivitas Iya, benar. Terus apalagi? dan semangat. Semangat agar tidak mudah lelah ya saat melakukan aktivitas di sekolah, main sama teman-teman, itu agar kalian kuat, agar dapat berkonsentrasi pada saat belajar. Benar. Terus siapa yang tadi pagi berangkat sekolah belum mandi? Aku sudah. Sudah semua ya? Sudah. Sudah mandi. Apa manfaatnya kita mandi sebelum berangkat sekolah? Agar dia tidak bau. Iya, biar tidak bau. Terus apa Agar lagi? kelihatan bersih. Iya, Dan agar segar kelihatan badan. bersih, Segar badan. agar segar. Ya, benar ya semuanya. Kita mandi pagi itu manfaatnya banyak sekali untuk kesehatan, untuk kebersihan diri, untuk kesegaran diri, agar tidak bau. Terus siapa yang tadi pagi berangkat sekolah diantar sama kedua orang tuanya? Aku sendiri. Sendiri naik apa? Sepeda. Oh, pinter ya, udah mandiri naik sepeda berangkatnya. Siap. Terus kan Mbak Dina? Diantar. Diantar. Tadi pas diantar, Mbak Dina salaman dulu nggak? Salaman. Kalau Mas Lintang? Tadi Salaman. di rumah salim dulu ya, pamit. Kita kalau mau berangkat sekolah harus pamit dulu kepada orang tua, mengucap salam. Jangan kita berangkat terus berangkat nggak salaman, nggak salim, nggak sopan kan? Terus cuma minta uang jajan, itu nggak bagus ya. Kita harus sopan sama orang tua. Kita nyanyi dulu yuk. Kita nyanyi lagu nasional. Kita nyanyi Garuda Pancasila. Silahkan ke depan dan menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Yuk kita mulai. 1, 2, 3. Garuda Pancasila.
Dina sama Mas Lintang memiliki setengah bagian bagian dari donat. satu Satu donat donat tadi. tadi. Ya, berarti masing-masing mendapat setengah. Terus siapa masih ingat kemarin selain matematika ada apa lagi? Dongeng. Iya, dongeng. Kemarin dongengnya apa ya? Binatang, singa, dan tikus. Iya, binatang, singa, dan tikus. Mereka kemudian menemukan apa? Apel? Iya, Buah apel merah. mereka menemukan apel merah. Mereka menemukan berapa apel? Satu. Kemudian dibagi untuk singa setengah, untuk tikus setengah. Kemudian latar tempatnya di mana? Di hutan, betul sekali. Nah, kita hari ini akan belajar tema 1, hewan kecil di sekitar kita. Subtema 1, hewan-hewan kecil di lingkungan kita. Pembelajaran 2. Nah, kita akan belajar pembelajaran 2 ini ada materi bahasa Indonesia. Kita akan belajar dongeng tentang hewan-hewan kecil. Nah, kita selanjutnya akan belajar tentang SBDB, materi SBDB yaitu tentang pola irama sederhana. Nah, tujuan pembelajaran pada pagi hari ini yang pertama, melalui kegiatan membaca dongeng, siswa dapat menentukan sikap hidup rukun. Yang kedua, melalui kegiatan membaca dongeng, siswa dapat membuktikan sikap hidup rukun yang ada di dongeng. Yang ketiga, melalui kegiatan diskusi, siswa dapat menemukan sikap hidup rukun yang ada di dongeng. Kemudian melalui kegiatan diskusi, siswa dapat mampu menyimpulkan sikap hidup rukun yang ada di dongeng. Melalui kegiatan menyanyi, siswa dapat menghafal bentuk-bentuk pola irama sederhana. Melalui kegiatan menyanyi, siswa dapat membedakan bentuk-bentuk pola irama sederhana. Kemudian melalui kegiatan menyanyi, siswa mampu melengkapi pola irama sederhana. Yang terakhir, melalui kegiatan menyanyi, siswa dapat mempertunjukkan pola irama lagu anak-anak. Kita mempelajari sikap hidup rukun, manfaatnya untuk apa? Siapa yang tahu? Kenyamanan keluarga. Angkat tangan, siapa yang tahu? Kenyamanan keluarga. Mbak Dina apa? Kenyamanan keluarga. Iya, kenyamanan keluarga. Kemudian apa lagi? Kerukunan. Mas Lintang apa? Agar tidak terjadi pertengkaran dalam keluarga, lingkungan keluarga, teman, dan masyarakat. Iya, benar. Kita Agar suasana menjadi lebih tenang di lingkungan teman, keluarga, masyarakat. iya benar, agar kita dapat menjaga kerukunan antar teman di sekolah, teman di rumah, dengan keluarga, dengan kakak, adik, ayah, ibu, terus dengan tetangga-tetangga, dengan masyarakat sekitar. Nah, kemudian kita mempelajari pola irama. Apa manfaat kita mempelajari pola irama? Siapa yang tahu? Angkat tangan. Siapa yang tahu? Tidak ada yang tahu? Kita mempelajari pola irama, manfaatnya supaya dapat mempelajari tentang bentuk-bentuk pola irama, dapat menyanyikan lagu anak-anak dengan pola iramanya, terus dapat menghafal pola irama sederhananya. Nah, sebelum kita lanjut ke pelajaran, Ibu punya ice breaking dulu dengan kita menyanyi kupu-kupu
memperagakan gerakannya. Yuk maju ke depan. Nanti ibu kasih lihat videonya. Kalian menirukan videonya ya. Ayo. Yuk maju. Siap? Siap. Ini saya akan membawakan ekspresi lagu kupu-kupu. 1, 2, 3. Jari tangan kananku, 5 jari tangan kiriku, ku gabung jadi satu, semuanya 10, lalu jadi kupu-kupu. Kupu-kupu terbang tinggi, kunjungnya digapi, sayap warna-warni, indah sekali. Kupu-kupu cantik sekali. Oke, kita ulangi ya. Kita ulangi sekali lagi. Yuk, kita ulang sekali lagi ya. Semangat. 3. 5 jari tangan kananku, 5 jari tangan kiriku, ku gabung jadi satu, semuanya 10, lalu jadi kupu-kupu. Kupu-kupu terbang tinggi, kunjung bunga dihinggapi, sayap warna-warni, dulu indah sekali. Kupu-kupu cantik sekali. Yeay, tepuk tangan. Yuk, silakan kembali ke tempat duduk. Terima kasih Mas Lintang dan Mbak Dina. Gimana, masih semangat kamu? Masih. Ya, kamu tuh ya harus semangat juga. Walaupun teman-teman ini ya banyak yang tidak berangkat, Ya. tapi kamu harus tetap semangat untuk belajar. Ya. Ya. Nah, sekarang kita mau belajar tentang dongeng. Kamu tahu dongeng nggak? Dongeng itu cerita. Ya, cerita. Dongeng itu jenisnya ada berapa? Tahu nggak? Nggak tahu Pak. Nah, dongeng itu ada yang legenda, itu menceritakan tentang asal-usul tempat, ada yang sage, ada yang fabel, dan lain-lain. Nah, untuk sekarang, kita mau membahas atau belajar tentang cerita fabel. Nah, biasanya cerita fabel itu cerita tentang apa? Tentang binatang. Oh iya, tentang binatang. Ya. Nah, biasanya di dalam cerita itu dilihat dari jenisnya. Nah, cerita itu ada ciri-cirinya. Nah, ciri-ciri cerita fabel itu apa aja? Oke. Binatang. Ya, binatangnya gimana? Bisa bicara. Nah, lagi apa? Nggak tahu yang lainnya. Nah, coba ini Bapak saya jelaskan lagi ya. Iya. Nah, jadi ada ciri-cirinya fabel itu yang pertama yaitu benar tadi tokoh utamanya binatang. Nah, alur ceritanya itu sederhana. Jadi tidak ada alur campuran, alur maju. Jadi alurnya sederhana, kalau maju ya maju. Ya. Sama kalau lebih ingin diperdalami bisa dicatat.
Kalau tadi tokoh utamanya binatang, Nah, alur ceritanya sederhana, nah, ceritanya singkat. Apalagi? Apalagi Pak? Nah, selanjutnya itu karakter tokohnya tidak diperinci. Pesan atau tema kadang-kadang dituliskan dalam cerita. Nah, Di cerita. udah. Coba bacakan lagi yang udah kamu tulis tadi. Tokohnya binatang, Ya, terus. alurnya sederhana, Ya, ceritanya singkat, ya, tokohnya tidak diperinci, ya, pesan atau tema terkadang kadang-kadang ditulis di cerita. ya, sudah tuh. Nah, di sini, nah, Bapak ada cerita. Tolong kamu bacaan ya Iya, yang keras bacanya. ya. Ya. Kisah semut dan belalang. Pada suatu hari di musim panas di sebuah ladang di hutan yang rimba terdapat seekor belalang sedang melompat-lompat riang, berkicau dan bernyanyi sepuas hati. Pada saat itu seekor semut lewat membawa dengan susah payah butir jagung yang dibawa ke sarangnya. Belalang yang melihat semut kemudian bertanya, "Hai semut, kamu sedang apa? Ayo kemari bermain denganku." Lihat, hari itu sangat cerah, ujar belalang. Ayo kita nikmati hidup kita. Lanjut kemudian, aku sedang menyimpan makanan untuk musim dingin, jawab si semut, dan aku menyarankanmu untuk melakukan hal yang sama. Belalang, kenapa harus repot-repot menyimpan makanan untuk musim dingin? Musim dingin masih sangat lama, kata belalang. Lihat, banyak sekali makanan saat ini tidak akan habis. Kau perlu bersenang-senang seperti semut. Semut pun tidak memperdulikan ajakan si belalang untuk bersenang-senang. Semut melanjutkan perjalanan dan melanjutkan kerja karena untuk mengumpulkan makanan. Sementara itu belalang kembali bernyanyi dan memainkan violetnya. Ketika musim dingin tiba, belalang mendapat dirinya lemah karena kelaparan di dekat sarang semut. Semut yang melihat pun merasa kasihan terhadap belalang. Semut pun mendekati belalang dan kata, "Kamu kenapa wahai belalang? Lemah sekali." Belalang menjawab, aku kelaparan semut. Beberapa hari ini aku sulit menemukan makanan. Aku sangat kelaparan saat ini. Semut mendengar pun terkejut lalu berkata, kau belum makan sama sekali, kasihan sekali dirimu belalang. Ayo ikut aku ke sarangku, aku akan memberikan sedikit makanan untukmu. Benarkah? Berseru semut. Belalang siap. Ya, ayo ikut aku. Terima kasih semut, kau sangat baik hati. Aku tak akan melupakan jasamu. Ya, sama-sama. Musim dingin selanjutnya berjanjilah padaku bahwa kau juga akan mengumpulkan makanan untuk bertahan hidup. Belalang, kata semut menasihati. Baiklah, aku berjanji semut. Setelah itu belalang mengikuti semut menuju sarangnya. Belalang dan para kawan semut melewati waktu bersama saat musim dingin. Hubungan belalang dan semut menjadi lebih dekat selamanya. Nah, tadi cerita apa? Belalang dan semut. Belalang dan Semut. Nah, pada sebelum musim dingin Ya. tadi yang dilakukan semut apa? Bernyanyi, bermain-main. Yang dilakukan Dengan semut, semut, ya. mencari makanan untuk persediaan musim dingin. Nah, kalau yang dilakukan belalang 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 bernyanyi dan bersenang-senang.
Nah, di situ kita tahu karakter masing-masing tokoh dalam cerita ini. Nah, karakternya semut tadi gimana? Semut itu pekerja keras, Ya. baik hati. Ya, kalau belalang, Belalang dia kalau tak acuh. ya itu kan semut udah cari makan, tapi dia bersantai-santai. Nah, itu namanya apa? Malas. Malas. Nah, akhirnya kita tahu sendiri udah masuk musim dingin. Ya, Nah, si semut tadi kan sudah mencari makan. Nah, akhirnya bisa bertahan hidup soalnya tadi udah kerja keras sebelumnya cari makan untuk persediaan musim dingin. Nah, kalau belalang tadi lihat semut ngangkat makanan ya kesana kemari cari makan, tapi si belalang itu malah bersantai-santai bermain violin. Nah, akhirnya apa yang terjadi? kelaparan saat musim dingin. Akhirnya kan kelaparan, dia tidak ada makanan cadangan untuk persiapan musim dingin. Nah, untungnya tadi si semut ini baik hati. Dia rela berbagi makanan sama belalang tadi, melihat belalang kelaparan. Nah, selain kita mengetahui tentang karakter hewan, kita itu juga apa yang bisa kita ambil dari cerita ini tadi? Saling tolong menolong. Ya, terus Kerja keras, ya, terus tidak boleh malas. ya betul sekali. Kita bahas satu-satu ya. Jadi kita itu juga hidup itu bekerja keras. Semuanya tidak ada yang istilahnya datang dengan sendirinya, harus didapatkan dengan bekerja keras. Misalnya kalau kita pengen beli sesuatu kan kita harus nabung dulu kan. Nah, itu termasuk juga kerja keras. Walaupun masih sekolah belum dapat penghasilan sendiri, kalau dikasih uang orang tua ya ditabung. Ya, Nah, nanti bisa untuk kebutuhan kita sendiri kan. Terus yang kedua tadi jangan malasan. Nah, jangan bermalas-malasan. Nah, kita itu hidup harus selalu bekerja keras agar kita itu bisa selalu siap dalam keadaan apapun ya. Ya. Nah, itu. Yang selanjutnya jangan lupa berbagi. Saling tolong menolong. Ya, kita lihat sebenarnya kita ini kan sudah diberikan oleh Allah sebuah kenikmatan yang belum tentu kenikmatan itu diberikan kepada orang lain juga. Nah, di situ kita itu harus berbagi sebagai bentuk rasa syukur kita terhadap nikmat yang telah diberikan. Nah, seperti itu. Jadi ini ada satu lagi, Bapak mau mengasihkan LKPD ini. Bapak ada LKPD, isinya tentang materi tadi. Dibaca dulu dalam hati, Bapak kasih waktu 5 menit, nanti dibaca juga petunjuknya. Ya. Ya, baca dulu. Bapak mau berberapa?
selesai ya? Ya. Sudah, oke, bentar. Tadi di dalam LKPD ini ada cerita tentang apa? Ulat bulu berbeda dengan kupu-kupu. Oh iya, coba tadi kan itu dibaca hasilnya. Ya. Ya, Ulat bulu karakternya penyabar, lala, cerdas, kupu-kupu sombong. ya, benar ya. Ya. Kita bahas ya dari cerita yang di dalam LKPD itu. Nah, tadi karakternya ulat bulu sama kupu-kupu. Nah, di dalam cerita itu tadi ulat bulu itu penyabar karena apa? Kupu-kupu tadi kan dalam cerita yang kamu baca tadi dia bilang kalau ulat bulu itu tidak secantik kupu-kupu. Ya, kupu-kupu merasa bangga karena kupu-kupu punya sayap, bisa terbang dan lain-lain. Nah, tapi ulat bulunya penyabar karena ulat bulu itu juga tahu kalau kupu-kupu itu sebenarnya dulunya adalah ulat bulu juga. Nah, di sini dapat kita ambil cerita di sini. Kita hidup itu tidak boleh sombong karena kita itu sama di mata Tuhan. Nah, kita dulu dilahirkan tanpa menggunakan busana apa-apa, dan setelah kita meninggal juga hanya dibungkus dengan kain putih. Yang kita tinggalkan kan hanya kebaikan saja untuk bekal di sana nanti. Nah, coba kalau kita itu sombong itu gimana kira-kira? Nggak punya teman. Gak punya teman, terus punya teman, terus apalagi ya, tidak disukai, ya, sesama, ya. Terus apa lagi? terus apalagi ya, dimarahin orang tua. Oh iya, kalau kita sombong, kalau kita ada apa-apa, misalnya kita sedang mengalami kesusahan, tapi sebelumnya kita itu sombong sama orang, kira-kira orang mau menolong apa tidak? Tidak. Maka dari itu jangan jadi orang yang sombong, itu yang biasa saja. Jangan jadi orang sombong, tapi kita juga harus jadi orang sabar, karena orang sabar disayang Tuhan. Ya, sekarang kita akan masuk ke tahap bermain games. Ini ada aturan main, silakan kalian baca satu persatu secara bergantian. Ayo, yang pertama siapa dulu? Ketika soal sedang dibaca oleh guru, peserta didik wajib untuk memperhatikan. Ya, selanjutnya. Setelah soal selesai dibacakan, salah satu anggota kelompok tunjuk tangan. Ya, terus? Peserta didik yang tunjuk tangan sebelum guru menyelesaikan soal akan dianggap dis. Ya, selanjutnya. Peserta didik yang salah ketika menjawab tidak boleh mengikuti permainan ketika soal tersebut belum selesai. Terus? Setiap soal pada babak 1 memiliki skor 10. Terus? Selanjutnya. Setiap soal pada babak 2 memiliki skor 20. Ya, yang terakhir. Setiap soal pada babak 3 memiliki soal 25. Nah, jadi pada intinya nanti Bapak akan membacakan soal, tapi ketika Bapak belum selesai membacakan soal, kalian dilarang untuk angkat tangan terlebih dahulu. Jika kalian angkat tangan ketika Bapak belum selesai membacakan soal, maka akan didis dan tidak boleh menjawab pertanyaan yang itu, harus dijawab oleh temannya. Nah, ini skor tiap babak pertama skor 10, babak kedua skor 20, dan babak ketiga skornya 25.
Nah, masuk ke pertanyaan pertama. Ini babak pertama. Ya, bisa dibaca. Ayo, siapa yang mau baca? Singa si raja hutan. Kera merasa kasihan kepada singa yang sedang sakit. Kera usul kepada hewan yang lain untuk menengok singa. Namun mereka menolak, mereka tidak suka kepada singa yang sombong. Ya, Bapak akan membacakan pertanyaannya. Kalian siap-siap angkat tangan. Nanti yang angkat tangan pertama kali Bapak tunjuk untuk menjawab. Nomor 1, tokoh dalam dongeng di atas adalah. Ya, Mas Satrio apa? B. Kera dan singa. Ya, yakin jawabannya itu? Yakin. Ya, benar. Tepuk tangan untuk Mas Satrio, ayo. Nah, masuk ke soal nomor 2. Siapa yang mengajak hewan lain menengok singa? Ayo Mas Alis. Kera. C. Iya, benar. Tepuk tangan untuk Mas Alis. Sekarang pertanyaan ketiga. Teman-teman, binatang di hutan tidak menyukai singa karena singa memiliki watak yang. Mas Satrio, Nakal. yakin? Yakin. Nah, kurang tepat. Ayo, apa Mas Ali? Sombong. Iya, benar. Ke pertanyaan keempat selanjutnya. Dongeng Singa si Raja Hutan berkisah tentang. Ya, apa Mas Alis? Singa yang sombong. Iya, benar sekali. Tepuk tangan untuk Mas Alis. Ayo Mas Satrio, ini kok kurang semangat ini. Kejar poinnya. Nomor 5. Panjang pendeknya sebuah bunyi dinamakan. Ayo Mas Satrio. Pola irama. Iya, benar. Tepuk tangan untuk Mas Satrio. Nah, babak pertama sudah selesai. Sekarang kita lanjutkan ke babak yang kedua. Nah, ini soalnya. Pada lirik lagu Anak Ayam di bawah ini ada berapa jumlah ketukan pendeknya? Ya, Mas Satrio apa? 16. 16. Dihitung dari mana? Dari jumlah ke? Tek kotek kotek. Ya, bukan, maksudnya dihitung dari jumlah apanya? Tek. Ya, cara menghitungnya ini dihitung jumlah ketukannya. Jadi jumlah ketukan itu tek kan 1, kotek berarti 2, kotek 2, kotek 2. Nah, seterusnya lalu dijumlahkan gitu. Berarti jawabannya berapa? 16. 16. Yakin? Yakin. Iya, benar. Tepuk tangan untuk Mas Satrio. Kita masuk ke soal nomor 7. Nah, tadi kan ada soal cerita si singa itu. Nah, itu termasuk cerita fabel. Nah, apa yang dimaksud cerita fabel? Ya, Mas Alis? Cerita fabel itu cerita yang mengisahkan tentang binatang. Yakin? Yakin sekali. Iya, benar sekali. Tepuk tangan untuk Mas Alis. Nah, sekarang masuk ke soal nomor 8. Cerita fabel itu bersifat apa? Iya Mas Satrio. Cerita fabel yang bersifat fiksi. Fiksi itu artinya tidak nyata ya. Ya. Ya, yakin? Yakin. Iya, benar. Tepuk tangan untuk Mas Satrio. Ayo tepuk tangan untuk Mas Satrio. Iya. Selanjutnya nomor 9. Pelaku yang terdapat di dalam sebuah cerita merupakan pengertian dari. Ayo apa? Pelaku dalam cerita. Itu pengertian dari apa? Ya Mas Alis. Itu pengertian dari tokoh. Iya. Benar. Terima kasih dan tepuk tangan untuk Mas Alis.
Ya, kita masuk ke soal selanjutnya ya. Nah, untuk soal nomor 10 ini pertanyaannya, urutan beberapa nada atau sejumlah nada yang sesuai dengan nada tinggi dan nada rendah berturut-turut disebut. Dipahami dulu. Yang sudah tahu bisa angkat tangan. Ya, Mas Satrio. Melodi. Yakin? Yakin. Iya, benar. Tepuk tangan untuk Mas Satrio. Nah, babak 2 sudah selesai. Kita masuk ke babak ketiga. Ayo dibaca satu kalimat, satu anak secara bergantian seperti tadi. Siapa dulu? Di hutan belantara hiduplah seekor landa. Namanya Landa. Ya. Jarang sekali dia bermain dengan binatang lain. Ya. Si Landa tidak mau bermain dengan binatang lain karena khawatir duri yang ada di tubuhnya akan menusuk temannya. Setiap hari Landa bermain sendiri. Mencari makan pun dia hanya berani pada malam hari di saat binatang lain tidur pulas. Hatinya sedih karena tidak mempunyai teman yang bisa diajak berbicara dan bermain. Ya. Pertanyaannya, Bapak bacakan. Mengapa Landa enggan bermain dengan binatang yang lain? Ada yang bisa jawab? Ya, Bang Halis. Karena si Landa khawatir duri yang ada di tubuhnya akan menusuk temannya. Ya, jadi Landa itu kan seekor landa. Nah, dia kan memiliki ciri khusus itu di tubuhnya memiliki duri-duri yang sangat tajam dan dia merasa takut jika ia bermain bersama temannya nanti akan menusuk ke temannya. Terima kasih, tepuk tangan untuk Mas Alis. Nah, masuk ke pertanyaan selanjutnya. Berapa jumlah pendek ketukan yang terdapat pada lagu Cicak-Cicak di Dinding? Ayo, siapa yang mau jawab? Ya, Mas Alis. Ada 27. 27 ketukan. Jadi ketukan itu seperti tadi dihitung sambil nyanyi. Cicak, cicak di dinding. Kalian bisa menghitungnya dengan tepuk tangan ataupun menjadikan pulpen ke meja. Ya, benar. Tepuk tangan untuk Mas Alis. Nah, soal sudah selesai. Kita hitung poinnya. Mas Alis mendapatkan, ayo dihitung bersama. 10, 20, 30, 40, 50, 70, 90. Iya, 90. Totalnya 90 untuk Mas Alis, untuk Mas Satrio 10, 20, 30, 40, 50. 50. Jadi dari permainan tadi bisa dilihat siswa yang mendapatkan nilai tertinggi adalah Mas Alis dengan poin 90 dan disusul oleh Mas Satrio dengan poin 50. Silakan bisa maju ke depan untuk Bapak beri hadiah. Ya. Nah, ini yang juara-juara dulu bisa dipakai. Ini yang juara 1. Ya. Nah, tepuk tangan untuk kita semua. Nah, selanjutnya kan tadi Bapak sudah meminta kalian untuk mengerjakan LKPD. Nah, silakan salah satu dari kalian bisa maju untuk membacakan hasil pekerjaannya. Ayo, siapa? Ayo Mas Alis maju. Dia dibaca saja tadi hasil pekerjaannya. Tokoh dan wataknya. Tokoh nyamuk. Ya, wataknya. Wataknya suka mengejek dan merendahkan orang lain. Ya, terus yang kedua, Tokoh kupu-kupu. wataknya. Sombong, suka mengejek dan merendahkan orang lain. Ya, terus Tokoh lalat. ya. Itu baik hati, setia, kawan.
Ya. suka membantu juga. Ya, terus. Semut, Ya. baik hati, setia kawan, dan suka membantu. Ya, terus. Ulat, wataknya tidak pendendam dan besar hati serta sabar. Nah, ada yang beda Mas Satrio? Tidak. Tidak, sama ya? Sama. Ya, sama. Selanjutnya silakan menyanyikan lagu Tekotek-Kotek yang sudah dikerjakan pada KPD kedua tadi. Kita nyanyi bersama-sama, Pak. Ya. 1, 2, 3. Tekotek-kotek, kotek, anak ayam turun berkotek. Tekotek-kotek, kotek, anak ayam turun berkotek. Anak ayam turunlah 5, mati 1 tinggallah 4. Anak ayam turunlah 4, mati 1 tinggallah 3. Tekotek-kotek, kotek, anak ayam turun serkotek. Tekotek-kotek, kotek, anak ayam turun berkotek. Anak ayam turunlah 3, mati 1 tinggallah 2. Anak ayam tinggallah 2, mati 1 tinggal induknya. Ya, terima kasih. Mas Ali sudah tahu ya tadi cara menentukan ketukannya itu seperti apa tadi Sudah, tahu ya? sudah. Jadi tadi menyanyikan juga sudah memahami bagaimana cara menghitung ketukannya. Ya. Ya, silakan duduk. Tepuk tangan untuk Mas Ali. Nah, tadi kan kalian udah mengerjakan LKPD, kalian juga udah melakukan turnamen tentang game tadi ya. Nah, sekarang Ibu kasih soal evaluasi ya untuk mengukur kemampuan kalian tadi udah sampai di mana. Ibu beri waktu 5 menit. Bisa? Bisa, Bu. Udah selesai ya? Iya. Nah, ini Ibu ambil ya, nanti Ibu nilai di rumah. Terus kalau ada yang masih nilainya di bawah KKN, kita adakan remedial. Kemudian kalau yang nilainya udah di atas KKN, kita adakan pengayaan ya. Baik, Bu. Nah, tadi kan kita udah sampai di sini. Kita tadi belajar apa aja? Ayo, masih ada yang ingat nggak? Yang pertama tadi Apa? fabel ya, Bu. Iya, apa itu fabel tadi? Fabel itu cerita tentang hewan-hewan. Iya, kisah atau dongeng yang menceritakan tentang kehidupan hewan-hewan. Terus apa lagi? Yang kedua itu pola irama. Iya, apa itu pola irama? Panjang pendeknya sebuah ketukan. Iya, panjang pendeknya ketukan pada sebuah lagu ya. Terus untuk materi pembelajaran minggu depan, kalian buka ya halaman 56. Sebentar, Bu, saya catat dulu. Ya, tentang pecahan ya. Ya, Terus yang halaman 49 itu PR buat kalian, dikerjakan di rumah. baik, Bu. Terus hari ini apa sih yang buat kalian senang? Ada ya nggak sesuatu yang bikin kalian senang? Kita ngerjain apa? Hari ini tadi kita yang bikin senang, kita main game Iya, terus apa lagi? sama kita bercerita. Iya, cerita. Alhamdulillah pembelajaran hari ini sudah cukup sampai sekian. Kita udah bahagia-bahagia bareng. Nah, coba ditengok kanan kirinya masih ada sampah nggak? Oh, masih, Bu. Silahkan diambil. Kita nggak boleh ya buang-buang sampah sembarangan. Kalau buang sampah tuh di tempat sampah. Sudah, Bu. Iya. Nah, pembelajaran kan cukup sampai di sini. Silahkan salah satu ketua kelasnya coba memimpin doa ya. Sebelum kita akhiri pelajaran kita pada hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Iya. Buat kalian kalau pulang di jalan hati-hati ya. Terus stay safe, nggak usah main kemana-mana dulu ya. Baik, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.